Ya, assalamualaikum teman-teman. Di depan kita ini ada speaker Asus X200. Ini tuh kita habis dapat dari customer yang habis ganti speaker karena speakernya itu bunyi kresek-kresek gitu. Tapi dia di sini ganti, nggak mau ngakalin kan sebenarnya ada beberapa kondisi yang masih bisa diakalin. Nah, tapi ini customernya pengennya ganti. Nah, terus speaker yang lama itu ditinggal. Nah, speaker yang lama ini karena speaker yang lama ditinggal, jadinya kita bisa buatin apa ya, cara ngakalin speaker laptop yang suaranya kresek-kresek. Jadi speaker laptop suaranya kresek-kresek itu ada yang masih bisa diakalin ketimbang beli, ataupun ya kadang kan kita mau beli juga itu stoknya nggak ada ya, langka atau gimana gitu karena itu nggak produksi pabrikan. Nah, ini mau kita buatin caranya untuk ngakalin speaker laptop yang kresek-kresek. Tapi kalau saran kita sih ini didengerin dari awal, karena kalau misalnya miss aja satu stepnya atau pemahamannya miss, nah itu malah bukannya malah tambah bener, malah tambah rusak speakernya, ataupun ya bikin capek aja malah. Jadi semoga aja dilihat aja sampai tahap akhir ya. Oh iya, untuk misalnya buka atau ngelepas speaker itu tiap laptop kan beda-beda ya. Jadi kita cuma ngeliatin prinsip dasarnya aja karena pada dasarnya itu semuanya sama speaker laptop ngelepasnya itu. Yang penting laptopnya udah kebongkar. Di sini kan ada kayak ini nih tuh, buletan kayak gini. Ini tuh untuk penyangga apa ya? Untuk paku. Kalau kalau di dalam laptop itu di casing kayak ada semacam paku plastik begini, itu untuk nahan speakernya ini yang bulat ini, lubang ini. Biasanya cuma pakai kayak semacam paku casing gitu aja buat naruh speaker, atau ada baut, atau enggak ini ada double tipnya teman-teman. Nah, kalau ada double tipnya ini yang agak susah, jadi harus hati-hati. Biasanya kita pakai alat yang agak pipih untuk nyongkelnya. Alat pipih itu biasanya kita pakai pisau yang udah ditumpulkan sih. Nah, kayak ini pisau yang udah ditumpulkan. Nah, ini kan kena double tip tuh. Ini nempel casing. Nah, itu biasanya kita ini pelan-pelan, jangan sampai kena ini membrannya. Jangan sampai kena membrannya. Jadi itu untuk melepas speaker ya, pada prinsipnya semuanya sama. Ada yang cuma pakai baut, ada yang semacam paku casing kayak gini nih. Paku casing tuh kayak gini. Nah, yang berdiri-berdiri gini nih, atau enggak ada bautnya gitu ya. Ini contoh yang biasanya cuma disangkutin gitu. Oke, kita lanjut. Ini kalau dilihat, ini kelihatan nggak ya? Nah, ini sebenarnya kalau lingkarannya tengahnya ini masih nggak hancur, itu masih bisa diakalin, walaupun desibelnya pasti akan turun ya. Desibelnya ketika kita ngakalin speaker yang udah rusak itu pasti akan turun. Nah, tinggal gimana caranya kita supaya meminimalisir penurunan desibel itu sekecil mungkin. Jadi jangan sampai desibelnya turun banyak. Kalau turun banyak kan suaranya jadi nggak terlalu kedengeran. Nah, gimana caranya biar desibelnya turunnya cuma sedikit gitu. Patokannya kalau udah kelihatan tuh ini. Nah, ini tengahnya ini yang bulat ini harusnya jangan sampai pecah. Kalau itu udah pecah itu memang udah 1000% ganti. Tapi kalau yang kayak gini nih, ini sebenarnya udah parah tuh kan, kelihatan pinggir-pinggirnya tuh udah hancur. Ini yang bikin suaranya kresek 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 kresek. Nah, itu. Tapi kalau dilihat selama tengahnya ini masih berbentuk, nah ini tengahnya bulatnya ini, selama tengahnya belum pecah atau belum hancur, yaitu kalau mau diakalin masih bisa, walaupun ya nggak bisa 100% sempurna kayak speaker yang normal atau yang baru gitu ya. Nah, caranya gimana? Ini kita liatin. Ini yang di kertas ini anggap aja penampakan speaker dari samping ya. Penampakan speaker dari samping itu biasanya ini yang tengah ini adalah membrannya. Terus yang ini tuh casingnya biasanya ya, casingnya. Di sini akan ada sudut seperti ini. Ada sudut kayak gini. Kayak gini. Nah, ini yang akan kita, yang tadi yang pecah ini tuh. Tuh kelihatan yang pinggir-pinggirannya ini, anggapnya yang ini nih. Nah, ini pinggir-pinggiran yang ini. Tuh yang hancur tuh pinggirannya ini biasanya. Nah, itu kita isi dengan bahan yang menyerupai sifatnya seperti membran. Ini kan membran ini. Nah, kita cari bahan yang mirip kayak membran itu, kita pakainya ini. Yang ukurannya yang kecil ya. Kan ada yang ukurannya tanggung besar. Ini kita pakai ukuran yang paling kecil sendiri.
Nah terus cara memasangnya, nah ini yang paling penting, ini teknik cara pemasangannya. Kalau sampai keliru, nah ini jadinya nggak akan maksimal atau malah tambah nggak beres gitu. Jadi pelan-pelan, kelihatannya simpel cuman pakai ini, tapi ya tekniknya yang paling diutamakan ya. Nah kertas yang ini anggap aja ini adalah masking tape yang ini ya, yang sudah dipotong. Kita nyiapin kayak gini tuh, dipotongnya ukurannya kira-kira per setengah senti. Jadi kita biasanya nyiapin beberapa potongan sesuai lingkarannya speakernya ya. Jadi potongan kayak gini. Nah karena ini kan terlalu kecil, nah kita simulasinya kita pakai kertas ini. Anggap aja ini masking tape-nya. Nah kita megangnya kayak gini ya. Jadi ini nih agak ketekuk gini. Megangnya kayak gini. Nah bagian sininya itu dikenain di bagian ini. Nah di bagian sini yang agak melengkung ini ya, bagiannya ini yang agak melengkung ini tadi. Nah yang agak melengkung ini ya, melengkung ini ya, jempol saya ini ya yang agak melengkung, itu taruhnya di sini pelan-pelan sampai intinya sih kita menyerupai ini, mengikuti jalurnya ini. Jangan sampai datar gini ya, jangan sampai masangnya datar kayak gini, datar lurus gini jangan. Jadi kalau misalnya dia agak turun gini ya, kita ngikutin juga polanya agak turun, jadi supaya rapat. Sekarang kita coba ini, karena agak susah, tangannya cuma pakai satu tangan agak susah, kita coba ya. Nah ini kita kayak gini. Nah ini kan kayak gini kan, nekuk gini, kita pasang di, yaitu keliling sampai penuh ya. Ini agak susah ya, bentar ya. Nah ini udah kita sampelnya masang dua ini ya. Coba bisa dilihat, ini kan dia ngikutin alurnya ya, yang kayak tadi kita bilang kayak gini. Kalau nekuk gini ya kita ngikutin alurnya. Ini misalnya kalau, nah ini harusnya agak kelihatan tuh ya, dia agak nekuk ke dalam kan. Nah atau kita pakai kuku, biasanya diginiin pakai kuku. Nah tuh kelihatan tekukannya. Nah nekuk kayak gini. Nah ini tinggal diisi aja keliling sampai muter semua, dan sebenarnya ini ada sedikit ada sedikit kekurangan dalam pemasangan. Sebisa mungkin yang bagian tengah ini sedikit teman-teman ya, bagian tengah ini ketutupnya sedikit, karena semakin ketutupnya banyak bagian tengah ini, itu desibelnya nanti akan turun, suara ya, tingkat desibelnya akan turun. Jadi ini kekurangannya ini agak, kalau untuk lekukannya ini udah bener, melekuknya ini udah bener tuh, lekukannya ini udah bener. Cuman yang kurang tuh ini, kita kasih contoh lagi ya. Nah ini contoh yang kedua, yang sebelah sini ini perbedaannya udah kelihatan kan sama yang bagian sini tadi. Kalau ini kan dia ke tengahnya terlalu panjang, kalau ini nah agak sedikit, supaya desibelnya nanti nggak turun banyak. Jadi yang mempengaruhi turunnya desibel itu kalau tengahnya terlapisi terlalu banyak. Nah ini ya teman-teman ya, kelihatan. Nah ini tinggal dikelilingin aja semua. Nah terus nanti kalau udah dibuat seperti ini masih kerasa kresek-kresek, atau misalnya nggak puas juga sama suaranya ya, mau nggak mau ganti speaker ya, Kalau misalnya nyari di online susah, coba bisa nanya ke kita, itu nanti coba kita carikan stoknya. Maksudnya kita punya apa enggak. Kalau kita punya ya nanti kita buatin link di Bukalapak. Kalau misalnya teman-teman udah nyoba kayak gini tapi kok suaranya masih tetap jelek gitu ya, nah itu harus ganti. Tapi sebenarnya kalau tekniknya ini pas, tekniknya ini benar, itu paling enggak bisa kok speakernya suaranya enak lagi, cuman desibelnya cuman agak turun dikit aja. Nah ini ciri-ciri yang sebelah kanan ini, desibelnya turunnya cuma dikit, tapi kalau masangnya kayak gini desibelnya agak turun banyak ini, karena tengahnya ketutup, membrannya banyak ketutup gitu. Nah tinggal caranya, yang penting prinsipnya seperti itu tadi tuh kan, kelihatan ya ini pinggirnya ya, tuh pinggirnya mengikuti alurnya ini tadi. Nah ini teman-teman, kalau misalnya udah selesai gini, kita nggak bisa ngetes, kami nggak bisa ngetes di mesin mainboard atau laptop, karena ya ini tadi, kasus awal tadi ini cuma
dapat tinggalan dari customer, kita nggak punya mesinnya. Kalau kita ada mesinnya, kita tinggal ngetes, nanti ini kita komplitin, tinggal kita colok, kita tes. Nah, karena kita nggak punya laptopnya atau yang mainboard yang sama, ya kita nggak bisa ngetes. Niat kita bikin ini cuma pengen berbagi cara ngakalin speaker laptop yang suaranya kresek-kresek. Jadi kalau teman-teman mau percaya ya monggo, kalau nggak percaya sama caranya juga monggo gitu loh. Oke, demikian teman-teman, semoga bermanfaat.